Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang sudah saudara Rehan jelaskan, yakni proses implementasi strategi, di mana dia sudah menjelaskan nomor satu, yaitu siapa yang akan melaksanakan rencana strategi yang telah diformulasikan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan poin 2 dan poin 3. Poin 2 dan poin 3 ini menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan nomor 3-nya adalah bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Nah, kita mulai dari nomor 2. Nomor 2 ini adalah apa yang harus dilakukan untuk mendukung implementasi strategis yang telah dirumuskan oleh pihak perusahaan. Para manajer divisi dan manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program yang telah dirumuskan oleh para manajer divisi tersebut, merancang anggaran dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Nah, di antaranya itu ada 6 poin. Yang pertama adalah mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Nah, maksudnya apa? Pengembangan program dibuat dengan tujuan agar strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam suatu tindakan, atau kalau bahasa Inggrisnya action oriented. Yang kedua yaitu melakukan program restrukturasi untuk mengalihkan toko-toko lain ke dalam rantai komando pemasaran perusahaan inti. Tujuannya itu dengan adanya restrukturisasi itu, para manajer toko berada dalam satu rantai komando. Yang poin ketiga yaitu mengembangkan program periklanan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk agar menjalankan program yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para manajer. Yang keempat yaitu mengadakan program pelatihan bagi para manajer toko yang baru dan para manajer ex PT lain yang masuk dalam tim manajemen yang baru. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah menyusun prosedur baru dalam hal pelaporan keuangan. Nah, tujuannya ini supaya aliran keuangan yang terdapat dalam perusahaan tersebut dapat sekiranya jelas gitu, keuangannya seperti apa. Yang keenam, yang terakhir yaitu mengadakan program modernisasi. Modernisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan toko-toko yang perusahaan lain yang telah bergabung dengan, atau bukan bergabung, bekerja sama dengan perusahaan inti ke dalam sistem yang secara resmi masuk ke dalam kerjasama atau hubungan kerjasama dengan perusahaan inti. Nah, selanjutnya setelah menyusun semua program yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah menyusun anggaran. Nah, dari keenam ini, melalui anggaran, pihak manajemen dapat memperkirakan biaya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam rangka mengimplementasi strategi yang telah dipilih. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi petunjuk bagi perusahaan apakah strategi yang dipilihnya dapat diimplementasikan atau ternyata banyak kendala. Gitu, seperti itu. Lalu salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi ini adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada.
Setiap divisi perusahaan dapat dikatakan memperoleh sinergi apabila ROI dari setiap divisi perusahaan tersebut lebih besar daripada ROI ketika divisi-divisi tersebut terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Nah, dilanjut, poin ketiga adalah bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Di luar itu semua, dari poin 1 dan nomor 2, ada hal lain yang lebih krusial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen, yakni diantaranya adalah bagaimana cara penataan staff, atau kalau bahasa istilahnya adalah staffing. Dan yang keduanya yaitu bagaimana mengarahkan dan mengendalikan mereka. Yang pertama adalah di poin A itu adalah penataan staff atau staffing. Dalam implementasi strategi seringkali membutuhkan berbagai prioritas baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, beberapa perubahan tertentu mungkin berimplikasi pada dibutuhkannya orang-orang baru dengan kompetisi baru, memperhatikan orang-orang yang memiliki kompetensi, namun kompetensi tersebut dia tidak sesuai atau tidak memenuhi standar. Lalu ada pun melatih kembali karyawan yang ada dan lain sebagainya. Nah, dalam pembahasan struktur organisasi ini, kita seringkali mendengar atau mengenal jargon daripada structure follow strategi. Maka dalam penataan staf ini juga demikian. Dalam arti penataan staf mengikuti strategi, artinya dalam merekrut manajer pun perusahaan harus menyesuaikan dengan strategi. Jadi tidak asal-asal juga. Jadi kayak pemilihan para pegawainya, penetapan para pegawainya di sebuah perusahaan, dan juga pemilihan manajer pun tidak boleh asal. Yang penting pada dasarnya adalah dalam penataan staf itu menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengarahan atau istilahnya adalah directing. Nah, implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan. Tanpa adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan sesuai cara pandang mereka. Artinya adalah setiap para pegawai yang bekerja dalam perusahaan tentunya harus diarahkan sesuai dengan arahan atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, supaya dapat optimal kinerjanya dan para pekerjanya tersebut dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka mungkin bisa saja melakukan pekerjaan berdasarkan pengalaman masa lalunya, atau bisa saja menekankan pekerjaan tersebut pada hal-hal yang paling mereka senangi. Makanya pengarahan ini sangat penting, terutama untuk karyawan-karyawan di dalam perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Gusti Maulana yang akan menjelaskan terkait dengan implementasi strategi kebijakan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan kata atau sulit untuk mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.